Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika, program studi fisika dengan NIM 42114211010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sumber-sumber ajaran yang ada dalam Islam. Pada hakikatnya, Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum, yakni wahyu ilahi, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu ilahi dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah. Seiring meluasnya kekuasaan Islam serta kompleksnya persoalan yang dihadapi, maka timbullah hukum baru yang disebut dengan ijtihad. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup demi mencapai kedamaian di dunia dan akhirat. Al-Quran mengandung beberapa kekhususan. Yang pertama, sebagai wahyu Allah. Yang kedua, Al-Quran terhimpun dalam mushaf. Yang ketiga, Al-Quran dinukil secara mutawatir. Selanjutnya nama-nama Al-Quran. Al-Quran disebut juga Alkitab atau berarti sesuatu yang ditulis dalam bentuk mushaf, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Kahfi ayat pertama yang berarti segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran disebut juga Al-Furqan yang berarti pemisah antara hal yang baik dan juga hal yang buruk. Yang ketiga Ar-Rahman yang berarti karunia. Yang keempat An-Nur yang berarti cahaya. Yang kelima Al-Huda yang berarti petunjuk bagi para umat manusia. Dan yang keenam berarti Ad-Dzikra atau kitab yang berisi peringatan dari Allah untuk manusia. Bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran? Ya, Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur, bukan dalam keseluruhannya sekaligus. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Furqan ayat 32 yang berarti sedemikianlah kami menurunkan ia berangsur-angsur untuk kami kuatkan dengan ia hati engkau. Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dengan tujuan agar Nabi Muhammad SAW dapat dengan mudah menyampaikannya dan juga menghafalkannya. Ayat Al-Quran juga turun sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, jadi tepat sasarannya. Selanjutnya periode turunnya Al-Quran. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran diturunkan saat Nabi masih bermukim di Mekah. Surah-surahnya kita kenal dengan sebutan surah Makkiyah dengan ciri ayat-ayatnya pendek. Lalu mengandung soal tauhid, kepercayaan adanya Allah, hal-hal azab dan nikmat di hari kemudian, serta urusan-urusan kebaikan. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran turun saat Nabi Muhammad sudah di Madinah. Surah-surahnya kita kenal dengan sebutan surah Madaniyah. Ciri-ciri ayatnya panjang, berisi mengenai hukum yang jelas dan tegas kandungannya, dan kebanyakan firman Allah dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Selanjutnya, pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, prinsip keimanan, syariah, janji dan ancaman, sejarah, dan juga ilmu pengetahuan. Lalu apa sih fungsi dan peran Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran berperan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, Al-Quran memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu yang terjadi di bumi ataupun yang belum terjadi di akhirat nanti. Yang ketiga, Al-Quran sebagai penawar jiwa-jiwa yang haus atau asyifa. Penulisan mushaf Al-Quran. Al-Quran dimushafkan oleh Zaid bin Sabit. Beliau merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sejarah menginformasikan bahwa setiap ada ayat yang turun, Nabi Muhammad memanggil para sahabatnya yang dikenal pandai menulis untuk menulis ayat yang baru saja ia terima, sambil menyampaikan tempat dan juga urutan setiap ayat dalam surat. Selanjutnya yakni penafsiran Al-Quran. Terdapat beberapa metode dalam penafsiran Al-Quran ini, seperti yang pertama, bil ma'thur,
Yang kedua, tafsir bil ma'qul. Yang ketiga, tafsir ijtiwad. Yang keempat, tafsir tahlili. Dan yang kelima, tafsir maudlu'i. Juga ada yang terakhir, tafsir bil ilmi. Masuk ke hukum yang kedua, yakni sunnah dan hadis. Sunnah dan hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, memberikan rincian, yakni terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga, membatasi kemutlakan. Yang keempat, memberikan pengecualian terhadap pernyataan Al-Quran yang masih umum. Misalnya, Al-Quran mengharamkan bangkai darah. Namun, bangkai apa yang diharamkan, dan ada juga bangkai yang tidak diharamkan seperti bangkai ikan, bangkai belalang, dan darah-darah tertentu seperti hati dan limpa. As-Sunnah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Selanjutnya macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad. Sedangkan dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi 3. Hadis yang sahih, yang hasan, dan yang dhaif. Kehujah hadis. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum. Sedangkan Imam Bukhari dan Muslim sependapat untuk tidak menggunakan hadis dhaif dalam bidang apapun. Selanjutnya adalah ciri-ciri hadis palsu. Jika kalian pernah mendengar atau pernah melihat seseorang menyampaikan hadis namun memiliki ciri-ciri seperti yang sudah tertera di sini, itu bisa kalian pastikan bahwa hadis yang ia sampaikan merupakan palsu. Sumber hukum yang ketiga yakni ijtihad, yang berarti mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mengungkapkan kejelasan hukum atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru saja muncul. Sasaran ijtihad adalah perbuatan yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.